Baik, kita lanjutkan pembahasan soal dengan latihan 4. Di sini soalnya adalah kita ingin menempatkan satelit pada ketinggian 400 km dan pada ketinggian tersebut laju satelit harus bernilai 500 meter per detik. Nah, di sini tidak diberitahu ya massa dari satelit yang ingin ditempatkan itu berapa. Kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya yang diketahui itu sudah jelas, yaitu bagian yang pertama adalah ketinggian ini Y, misalnya Y2 katakanlah itu adalah 400 km. Sementara Y1 adalah ketinggian saat peluncuran, katakanlah 0 km. Kemudian laju satelit harus bernilai di ketinggian 400 km ya, V2 ini adalah 500 meter per detik, sementara V1 ini yang ditanyakan. Jadi kita ketika melihat soal seperti ini, maka yang terbayang pertama kali tentu adalah menggunakan hukum kekekalan mekanik. Jadi di sini kita punya bahwa energi mekanik itu nilainya konstan, jadi tidak berubah. Jadi energi mekanik dihitung dari energi kinetik ditambah energi potensial gravitasi dalam hal ini, dan nilainya adalah konstan. Nah, di sini kita punya perhitungan, yaitu EK itu adalah setengah mv kuadrat, sementara EP itu adalah mgh. Nah, namun dari persamaan ini tentu ada beberapa pendekatan atau permodelan yang di sini dipakai. Yang pertama, EP ini memodelkan percepatan gravitasi sebagai sesuatu yang konstan. Jadi G kita ketahui memang 9,8 meter per second kuadrat, dan ini konstan di dalam persamaan ini gitu. Nah, ini masalah kenapa? Karena ketinggian satelit yang ingin kita tempatkan itu ada di 400 km ketinggiannya, dan 400 km itu jauh di atas permukaan bumi. Nah, kalau kita ingat atau kalian bisa cari referensinya bahwa radius dari bumi itu berada di nilai sekitar 6.000 km. Jadi kalau 6.000 dengan 400 km itu hampir sebanding gitu. Jadi kalau sebanding seperti ini, kita tidak bisa menggunakan persamaan energi potensial MGH, karena MGH itu mensyaratkan bahwa G-nya konstan, tidak peduli pada ketinggian berapapun. Nah, di sini kita harus menggunakan rumus awal dari energi potensial gravitasi, yaitu EP itu adalah G massa bumi, ini M besar ya, saya nggak tuliskan E, dengan massa satelit M kecil dibagi dengan jarak dari satelit tersebut terhadap pusat bumi. Jadi di sini jaraknya adalah tentu radius bumi RE tadi ditambah dengan ketinggiannya. Nah, ini persamaan yang harusnya kita gunakan karena sekarang ketinggiannya mencapai 400 km. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan persamaan ini ya. Misalnya di sini dituliskan setengah mv1 kuadrat ditambah mg y1, ini h atau y sama aja ya. Kemudian setengah mv2 kuadrat plus mg y2. Nah, ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena G-nya kita anggap konstan di sini. Padahal untuk ketinggian 400 km, G-nya tidak akan lagi bernilai persis di 9,8. Jadi kita harus gunakan persamaan seperti yang ini. Jadi ini kita kotaki ya. Ini keliru. Kita akan gunakan setengah mv1 kuadrat ditambah G M massa bumi, massa satelit dibagi RE plus Y1 di sini sama dengan setengah mv2 kuadrat, ini posisi kedua, ketinggian 400 km tadi, ditambah G massa bumi, massa satelit dibagi RE plus Y2. Nah, di sini
kita lihat di sisi kiri maupun kanan persamaan ini ada suku M yang bisa kita coret. Jadi memang tidak diperlukan data massa dari satelitnya ya, berapa kita tidak perlu ketahui, dan kita bisa langsung sederhanakan persamaan ini menjadi setengah V1 kuadrat, ini yang dicari ya, yang ingin diketahui, plus G M, dan ketika dia dilakukan peluncuran katakanlah persis di permukaan, di ketinggian permukaan laut, maka kita dapatkan di sini RE saja karena Y1 nilainya 0, kemudian sama dengan setengah V2 kuadrat plus G, kemudian M dibagi dengan RE ditambah Y2 yang 400 km tadi. Jadi ini persamaannya. Nah, kita yang ingin diketahui adalah V1 karena V2 nya kan sudah diketahui tadi, ditetapkan di awal. Nah, berarti setengah V1 kuadrat, kalian bisa langsung menyederhanakan V2 kuadrat plus ini kita keluarkan aja GM nya, kemudian dikalikan 1 per RE plus Y2 minus M, M nya sudah dikeluarkan, sekarang kita punya 1 per 1 dibagi RE. Nah, ini masih keliru ya, jadi mohon diperhatikan lagi. Di sini kita mengasumsikan bahwa gaya atau energi potensial itu positif nih. Jadi kita lihat di sini ya. Padahal ini adalah energi yang melibatkan tarikan antara dua massa. Nah, artinya kalau melibatkan tarikan ini harusnya bernilai negatif. Jadi kita tuliskan di sini ini negatif. Kemudian ini juga karena melibatkan tarikan, maka kita jadikan dia negatif. Nah, kemudian kita runutkan sampai ke bawah, ini harusnya negatif, sehingga ini kebalikannya ya. Jadi ini kita langsung balik aja di sini, bukan RE plus Y2 tetapi sini nilainya adalah RE plus Y2 di sebelah sini, RE plus Y2. Nah, 1 per RE dikurangi 1 per RE plus Y2. RE adalah radius bumi. Jadi di sini kita punya radius bumi. Nah, jangan lupa di sini ada ada penyederhanaan yang bisa kita lanjutkan, yaitu V1 kuadrat ini kalikan 2 ya, sisi kiri, sisi kanan dikalikan 2 juga, V2 kuadrat plus 2 G M besar, 1 per RE dikurangi 1 per RE ditambah Y2 yang 400 km tadi. Nah, di sini kita sudah bisa menghitung nih, ini tarik akar kalau ke sebelah. Jadi kalau kalian hitung nih, harusnya kalian mendapatkan nilai 2770 meter per detik. Nah, ini adalah kelajuan awal dari peluncuran satelit tersebut. Jadi tidak dibicarakan tentang roketnya ya, malah di sini ini hanya kecepatan satelitnya sebenarnya yang ditanyakan. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke, selamat mencoba. Silahkan dibandingkan dengan jawaban kalian dan jangan lupa isi form penilaiannya. Terima kasih.